Halo semuanya, di sini aku sama teman-temanku mau sedikit ngobrol mengenai tentang hak dan kewajiban warga negara dan negaranya sendiri. Aku kenalin teman-temanku dulu. Di sini di sebelahku namanya Erni dari Universitas Siliwangi. Kemudian sebelahnya ada Heni dari UIN Bandung dan juga Rizwan dari UIN Bandung juga. Oke, sekarang langsung aja ya. Untuk aku mau nanya nih, pertanyaan pertama, menurut kalian apa aja sih hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dan bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari aja. Contoh-contohnya kayak Dari aku dulu ya, dari Rizwan. Mengenai hak dan juga kewajiban warga negara terhadap negaranya kan? ya. Warga negara terhadap negaranya itu hak dulu dah ya, biar nyambung gitu. Ya. Hak dari seorang warga negara, mereka harus mendapatkan kesejahteraan dan juga mendapatkan pendidikan yang layak, juga fasilitas kesehatan yang baik gitu. Nah, warga negara itu sebenarnya berhak dan merata gitu, harusnya mendapatkan hal tersebut. Tetapi sebagai warga negara yang baik ya jadi kita nggak hanya memikirkan haknya saja, tapi kita juga punya kewajiban terhadap negara kita sendiri. Itu salah satunya mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, membayar pajak itu salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang mungkin akan kita laksanakan itu, meskipun nggak setiap hari gitu, tapi akan kita laksanakan. Mungkin salah satunya adalah itu. Menurut aku juga sama aja kayak Ridwan. Yang pertama dari hak ya, hak kita sebagai warga negara itu yang pertama itu hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, terus hak mendapatkan kesehatan, fasilitas kesehatan yang layak, hak berpendidikan. Dan mungkin untuk kewajiban kita sebagai warga negara mungkin sama kayak Ridwan, membayar pajak, terus mentaati peraturan, dan mungkin untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari mungkin kita ambil contoh aja kayak misal kita mentaati peraturan lalu lintas, mungkin kayak bayar pajak dan ya. Menurut aku hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap negara itu harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak hanya memiliki hak hanya menerima saja, tetapi kita juga harus bisa menjalankan kewajiban kita. Nah, salah satu hak kita sebagai warga negara itu mendapatkan pendidikan yang layak dan juga mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah. Nah, sementara kewajiban kita itu salah satunya yaitu membayar pajak dan juga mentaati aturan hukum. Nah, salah satu contoh yang dapat saya ambil dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu membayar pajak kendaraan. Itu menurut saya sebagai salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, meskipun itu tidak dilaksanakan setiap hari. Ya, mungkin itu. Kalau versi ringkasnya gini ya, dulu ada kan di buku PPKN SD gitu. Kita itu ada 4 hak nih secara ringkasnya. Hak hidup, hak berpendapat, terus hak mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak mendapatkan perlindungan dan keamanan gitu sih, setauku ya. Dan ya salah satu contohnya juga bisa dengan kayak partisipasi kita dalam pemilu. Nah, itu kan salah satu hak suara kita. Kewajiban ya itu kita membayar pajak. Pajak juga kan banyak kan, ada pajak kendaraan, pajak bangunan, pajak penghasilan dan lain sebagainya. Oke. Tadi kan kita berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang kebalikannya nih. Hak dan kewajiban negara sendiri terhadap kita sebagai warga negaranya. Gimana tuh pandangan teman-teman? Baik, dari saya juga ya. Biar kita duluan. Sebenarnya sama aja ya, cuma cukup dibalik aja. Karena yang tadinya merupakan kewajiban warga negara menjadi hak negara, dan selanjutnya yang tadinya menjadi hak warga negara menjadi
kewajiban negara untuk memenuhi warga negara tersebut. Mungkin dari saya cukup itu dan jawabannya akan luas ya. Tapi maksud saya dirinci menjadi seperti itu. Iya, jadi mungkin dari saya juga sama aja kayak tadi. Ya kalau misalkan dirinciin lagi kayak negara mungkin wajib melindungi rakyatnya kan, warganya, terus memenuhi hak-hak warganya seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan hidup juga. Nah, negara juga menurut aku ya, negara juga harus kayak melindungi kita juga kan, kayak bukan hanya menyediakan fasilitas tapi juga ikut hadir dan ikut berpartisipasi agar semua masyarakat juga merasakan dan merasakan dampak dari apa yang mereka penuhi. Ya, kurang lebih. Oke, langsung saja ya. Menurut aku di sisi tadi kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban, berarti negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Nah, salah satu kewajiban negara yaitu memberikan pendidikan yang layak. Tadi ketika hak warga negara menerima pendidikan yang layak, berarti kewajiban negara memberikan pendidikan yang layak. Mungkin itu salah satu contohnya. Tadi kan kita masih berbicara mengenai hak dan kewajibannya nih ya. Menurut kalian di negara kita itu apakah hak dan kewajibannya itu sudah dilaksanakan atau belum sih? Contoh-contohnya kayak apa? Misal ambil satu aja yang spesifik. Oke, menurut aku mungkin negara itu sudah melaksanakan kewajibannya, namun hasilnya belum optimal atau belum bisa dikatakan maksimal lah. Salah satunya yaitu contohnya ketika ada bantuan program BPJS, negara itu memberikan pelayanan BPJS, tetapi mungkin belum merata, belum sepenuhnya warga negara mendapatkan bantuan tersebut. Kayaknya aku bakal menyinggung. Menurut aku juga hampir sama ya kayak apa yang Hendy bilang tadi. Negara itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya, tapi contohnya dengan memberikan layanan kesehatan, memberikan pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Namun pelaksanaannya mungkin kurang merata, kayak tidak semua daerah dapat. Misalnya kayak Daerah pelosok. kayak daerah pelosok, misal apa ya, pembangunan jalan maksudnya. Kayak misalnya pembangunan jalan juga kan gimana ya, kalau kayak pelosok itu tidak dilirik oleh pemerintah. Betul. Kayak lebih terfokus ke kota-kota yang tersorot oleh media saja. Terus kayak jalan-jalan yang terpencil yang kurang dilewati oleh kayak pemerintah lah, orang-orang besarnya dalam tanda kutip ya. Mungkin kurang tersorot. Jadi fasilitas dan mobilitas masyarakat untuk mencari nafkahnya mungkin, karena mungkin itu salah satu jalan alternatifnya, salah satu jalannya. Jadi kayak terhambat. Iya, betul kayak gitu. Kalau menurut saya betul ya, tapi kita jangan melihat daerah terpencilnya saja. Kadang kita melihat daerah kota pun sama, tapi mungkin dari segi yang berbeda. Mungkin di kota tersebut jalannya bagus, apa-apanya bagus, tapi kadang masyarakatnya itu kurang, itu nggak terlirik misalkan, karena ada aja pasti di kota yang kehidupannya pun nggak semuanya sama kan, meskipun di kota, tapi dari segi bantuan sosialnya mungkin dilihatnya dia tuh sama seperti yang lain, seperti pada umumnya di kota-kota tersebut. Mungkin itu juga menjadi salah satu yang pembeda. Makanya kewajiban negara itu sudah terlaksana, sudah ada, tapi belum merata ataupun belum adil, itu benar. Dan tidak bisa dilihat dari daerah terpencil saja, tapi daerah kota pun masih ada. Jadi pada intinya mungkin pemerintah sudah melaksanakan, berusaha semaksimal mungkin ya untuk mewujudkan kewajiban-kewajiban mereka, tapi masih tetap ada, baik dari bantuan sosialnya, baik dari segi infrastrukturnya, ataupun dari segi pelayanan publiknya pun itu tetap ada yang emang kurang merata gitu.
Mungkin itu aja. Ya berarti ya secara keseluruhan pemerintah sudah terlihat berusaha semaksimal mungkin gitu ya buat melaksanakan kewajibannya terhadap kita sebagai warga negara gitu. Tapi ya itu kita nggak bisa mengeneralisir kan, ada yang terpenuhi, ada yang enggak, ada yang benar-benar merasa haknya dipenuhi, ada yang enggak gitu kan. Karena kebutuhan orang-orang beda-beda di pelosok, di kota gitu. Oke. Berarti nah ini nih. Aku mau tanya ini. Dilihat dari pendapat yang teman-teman tadi sampaikan, menurut teman-teman nih, mengenai hak dan kewajiban antara warga negara dan negaranya itu sendiri di kita itu udah berjalan seimbang atau enggak? Kalau jawabannya udah seimbang, sertakan alasannya. Begitupun dengan jawabannya kalau misalnya belum seimbang, apa alasannya? Baik, menurut saya dulu ya. Sebenarnya bingung juga ini tuh menyatakannya apakah ini seimbang atau enggak. Tapi lebih besarnya kayaknya belum seimbang ya. Karena ya masyarakatnya mungkin udah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tapi terkadang ada kewajiban pemerintah mungkin yang belum sepenuhnya merata. Apalagi kalau dilihat dari segi personalitinya ya, maksudnya berarti dari perorangannya. Kadang ada orang-orang yang udah bayar pajak tapi dia sendiri yang justru mendapatkan pelayanan publik yang buruk. Kadang ada juga yang dia belum melaksanakan kewajibannya tapi pelayanannya cukup baik gitu dari lain. Jadi ya mungkin dari ketidakseimbangan yang saya pandang tuh dari segi personalitinya. Kalau secara umum bingung juga sebenarnya, karena ya itu tadi, ada yang membayar, ada yang enggak, sedangkan ada pelayanan yang baik dan ada juga yang enggak, berarti seperti itu sih. Jadi menurut aku hubungan antara hak dan kewajiban itu emang tidak sepenuhnya belum seimbang. Misalnya kayak masih banyak kayak masyarakat yang udah menjalani kewajibannya tapi tidak mendapatkan timbal balik dari pemerintah. Misalnya kayak nyinggung dari yang Henny tadi, yang kayak BPJS, misalnya kayak kan BPJS itu ada BPJS yang berbayar, ada BPJS yang dari pemerintah. Nah dari pelayanannya juga udah kelihatan ya, kayak dibeda kastakan ya dalam tanda kutip, kayak emang sih kita kan dapat gratisan kan ya dalam tanda kutip itu. Jadi mungkin kita harus menyadari, tapi kan harusnya dari sikap dan pelayanan itunya juga gak harus dibeda-bedakan kan. Harusnya gak ada kayak apa sih namanya, kerja sosial apa, kesenjangan sosial di dalamnya kayak gitu. Harusnya mungkin pemerintah dan mungkin dari pelayanannya juga harus kayak jangan kayak dibeda-bedakan lah. Iya ya. Oke, aku juga sependapat ya sama Erni sama Ridwan bahwa antara hak dan kewajiban itu belum sepenuhnya seimbang. Di satu sisi warga negara itu menuntut haknya, tetapi mereka juga belum sadar akan memenuhi kewajibannya. Di sisi lain juga negara itu belum sepenuhnya optimal terhadap memenuhi hak warga negaranya. Contohnya kita sebagai warga negara misalkan menuntut ingin memperbarui jalan yang rusak, tetapi warga negara tersebut juga kurang sadar akan membayar pajak tersebut. Nah, dan juga misal dari negaranya mereka ingin warga negaranya itu taat terhadap aturan, tetapi mereka juga kurang memberikan pelayanan yang baik gitu. Masih ada pelayanan yang kurang baik itu mungkin Begitu ya kata-kata dari mahasiswa administrasi publik yang besok harus menelaah gitu kan tentang pelayanan publiknya. Jadi yang kami pahami adalah seperti itu. Pas ini ternyata wawancaranya Bagapas. Gak apa-apa dari segi ekonomi, dari segi ekonomi. Kita kan sebagai warga negara kan semuanya. Jadi di kita tuh kadang kurang kesadaran. Nah, kita tuh kan sebagai warga negara kayak terlalu banyak menuntut pemerintah nih, kepada pemerintah menuntut hak kita. Sedangkan kadang kewajiban kita kadang ada tertanam mindset seperti ini.
kalau kita belum dapat hak, ngapain kita harus menunaikan kewajiban Betul. gitu kan. Tapi sebenarnya nggak boleh gitu. Gak ada yang ngalah sih. Harusnya kewajiban tetap harus laksanakan meskipun kita mendapatkan. belum dapat hak. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita juga boleh dan malah mungkin Berhak. harus memperjuangkan menuntut hak Hak kita, kita. sebagai warga negara kepada pemerintah. Betul. Itu guys, mindset itu yang harus ditanam. Itu ya, Dadah. itunya itu. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semuanya. Maaf ya kalau misal dari aku, dari kita semua masih kalau ada salah kekurangan. kata. Kita juga masih sama-sama belajar karena kita ini Lagi cuman memenuhi hak kita. sekedar sharing. Yes. See you.